Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai manga Tokyo Revenger chapter 229. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan like, kalian sudah membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tokyo Revenger chapter 229 akan menjadi bab paling penting di seluruh alur cerita kali ini. Para penggemar telah mati-matian menunggu momen khusus ini pada manga Tokyo Revenger chapter 229. Kabar gembiranya adalah manga Tokyo Revenger chapter 229 justru rilis sehari lebih cepat dibandingkan jadwal yang biasanya. Tokyo Revenger chapter 229 secara resmi berjudul Go Easy On, atau bagi yang belum mengetahuinya akan Anime di TV terjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai santai saja. Pada Tokyo Revenger chapter sebelumnya, kita telah ditunjukkan kekalahan dari duo Black Dragon generasi pertama ini. Setelah itu, kita akhirnya melihat Senju maju untuk menantang Tyrannosaurus untuk berduel. Pada panel awal, manga Tokyo Revenger chapter 229 ini dimulai dengan memperlihatkan kamera dari atas yang menunjukkan bahwa beberapa anggota dari geng Rokuhara Tandai, Brahman, dan Kanto Manji sudah kelelahan dalam pertarungan besar ini. Begitu banyak anggota dari ketiga geng besar ini yang sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi, dan masih ada beberapa dari anggota dari ketiga geng besar ini yang masih bersedia atau sedang bertarung melawan anggota lainnya. Selain hal tersebut, di sini juga diperlihatkan bahwa Sanju sedang berusaha untuk berdiri. Di sini dapat kita lihat bahwa Ran Haitani berhasil mengalahkan Sanju, tetapi Sanju sudah berusaha untuk bangkit dan melawan kembali Ran Haitani. Mungkin pada chapter selanjutnya akan diperlihatkan mengenai pertarungan antara Sanju dan Ran Haitani 1 lawan 1. Kemudian pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Kakucho sedang menghampiri Maiki. Di sini dapat kita lihat bahwa Kakucho masih sama kuatnya seperti dahulu kala. Hal tersebut dapat dibuktikan di belakang Kakucho terdapat beberapa anggota dari geng Brahman dan geng Kanto Manji yang tergeletak terjatuh akibat dari baku hantam dengan Kakucho. Saat Kakucho sudah berhasil menghajar beberapa anggota dari Kanto Manji dan Brahman, akhirnya Kakucho sampai di tempat Maiki. Kemudian Kakucho berkata, "Akhirnya aku bisa menghampirimu, Maiki." Kakucho memang dengan sengaja menghampiri Maiki dan Kokonoi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada gambar manga panel ketiga ini. Pada panel selanjutnya, Kakucho kembali berkata, "Hanya menonton pertempuran dari pinggir. Itu tidak seperti kau yang biasanya, Maiki." Maiki hanya menatap Kakucho dan berkata, "Pikiranku hanya bisa duduk dan menonton, tapi di sini malah ada kau, Kakucho." Kedua sosok karakter ini sangat badass. Kalian juga dapat melihat mata Maiki. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Maiki sekarang berada pada mode Dark Impulsive. Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Kakucho kembali menjawab perkataan dari Maiki. Kakucho pun berkata, "Aku selalu ingin melawanmu." Dan di sini diperlihatkan Kakucho dan Maiki akan bersiap untuk bertarung. Mungkin pada chapter 230 nanti akan diperlihatkan mengenai pertarungan Kakucho dan Maiki. Kemudian di sini panel yang kita tunggu-tunggu akhirnya diperlihatkan, yaitu Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus. Dari perbedaan tubuh mereka, Tyrannosaurus jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada Kawaragi Senju. Kemudian pada panel selanjutnya, Akashi Takeomi berteriak, "Hentikan Senju!"
Takemichi pun terkejut melihat Kawaragi Senju dengan cepat langsung berada di depan Terannosaurus. Takemichi sendiri tidak menyadari ketika Senju pergi untuk berhadapan dengan Terannosaurus. Selain itu, Terannosaurus hanya tersenyum melihat Kawaragi Senju. Kemudian, Akashi Takeyomi kembali berteriak, "Terlalu awal bagimu untuk melawan Terannosaurus, Senju. Kita bertiga masih bisa menangani pertarungan ini." Diperlihatkan bahwa Benkei dan Wakasa kembali berdiri setelah dihajar oleh Terannosaurus. Ketiga mantan petinggi Black Dragon generasi pertama ini juga tidak bisa diremehkan karena pukulan dari Terannosaurus tidak bisa membuat mereka bertiga terjatuh dan pingsan. Kawaragi Senju pun akhirnya menjawab perkataan dari Akashi Takeyomi. Kawaragi Senju berteriak dan berkata, "Tutup mulutmu, Takeyomi." Takeyomi hanya terdiam mendengar perkataan dari Kawaragi Senju tersebut. Kemudian Kawaragi Senju kembali berkata, "Aku tidak pernah ingin bertarung dengan cara seperti ini." Tapi pada titik ini Brahman Belum selesai Kawaragi Senju berbicara, dia berlari dan melompat untuk menyerang Terannosaurus. Di sini Terannosaurus juga bersiap untuk memukul Kawaragi Senju dengan tangannya yang besar tersebut. Sayangnya, Kawaragi Senju tidak berhasil menghajar Terannosaurus karena Terannosaurus dapat memukul lebih dulu wajah Kawaragi Senju. Pukulan Terannosaurus tersebut juga sangat keras sehingga dapat membuat Kawaragi Senju terlempar. Takemichi dan Akashi Takeyomi hanya terkejut dan memanggil nama Senju. Saat Senju terlempar, Senju berhasil menjaga keseimbangannya dan tidak terjatuh. Pada wajah Kawaragi Senju tersebut juga diperlihatkan bekas luka saat dia dihajar oleh Terannosaurus. Akashi Takeyomi kembali berteriak, "Cukup Senju, kau meremehkan Waka dan Benkei. Tidak ada cara bagimu untuk dapat memenangkan pertandingan ini." Takemichi hanya terdiam dan bingung mengenai apa yang dikatakan oleh Akashi Takeyomi tersebut. Kemudian Takemichi pun bertanya kepada Akashi Takeyomi, "Akashi-san, apa maksudmu?" Akashi Takeyomi kemudian menjawab pertanyaan dari Takemichi tersebut. Senju mendapatkan gelar dan membuat dirinya termasuk dalam 3 dewa hanya melalui gen pertama atau dukungan dari mantan eksekutif geng Black Dragon generasi pertama. Senju tidak bisa melakukan pertandingan ini sendirian. Takemichi pun terkejut mendengar perkataan dari Akashi Takeyomi tersebut dan Takemichi berkata, "Ini buruk." Di panel selanjutnya, Akashi Takeyomi kembali berteriak, "Aku kalah Senju, aku kehilangan ketenanganku. Kau tidak perlu melakukan hal yang sama. Keluar dari sana selagi masih bisa." Senju pun tidak menghiraukan perkataan dari Akashi Takeyomi tersebut dan tetap melakukan serangan pada Terannosaurus. Terannosaurus hanya terdiam dan tersenyum melihat Kawaragi Senju yang akan menyerang dirinya. Pada saat Kawaragi Senju ingin menyerang Terannosaurus, Kawaragi Senju memejamkan matanya. Kemudian Terannosaurus berteriak, "Matilah Brahman." Terannosaurus bersiap untuk memukul Kawaragi Senju dengan menggunakan tangannya. Dan akhirnya di sini Kawaragi Senju kembali membuka matanya dan diperlihatkan bahwa mata Kawaragi Senju di sini mengeluarkan cahaya yang sungguh luar biasa. Hal tersebut dapat kita artikan bahwa Kawaragi Senju juga mulai memasuki Dark Impulsive. Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Terannosaurus yang ingin memukul Kawaragi Senju, tetapi pukulan Terannosaurus yang sangat cepat dan keras tersebut dapat dihindari oleh Kawaragi Senju yang lebih cepat daripada kecepatan pukulan dari Terannosaurus tersebut. Akashi Takeyomi terkejut melihat Kawaragi Senju tersebut. Kemudian kembali pada pertarungan. Kawaragi Senju berhasil memegang tangan dari Terannosaurus dan kemudian menendang Terannosaurus dengan sangat kuat. Kecepatan dari gaya bertarung Kawaragi Senju ini sangat luar biasa. Pada saat di udara, Kawaragi Senju kembali berhasil menendang Terannosaurus lagi.
dan Takemichi terkejut melihat hal tersebut. Kemudian, di saat yang sama, Kawaragi Senju juga kembali menendang Tyrannosaurus. Dalam satu kali gerakan penyerangan, Kawaragi Senju bisa dilihat berhasil menendang Tyrannosaurus sebanyak 3 kali. Jadi, rasa penasaran para penggemar Tokyo Revenger ini akhirnya terungkap pada chapter 229 ini mengenai bagaimana kekuatan Kawaragi Senju. Pada panel selanjutnya, kita diperlihatkan cerita flashback mengenai Akashi Takeomi dan Kawaragi Senju. Akashi Takeomi berkata, kekuatan adalah uang. Itu benar, itu sekitar waktu yang lalu. Kemudian, Akashi Takeomi kembali berkata, seberapa berharga apa yang kau pikirkan, kekuatanmu. Kawaragi Senju hanya terdiam mendengar perkataan dari Akashi Takeomi tersebut. Kawaragi Senju berpikir, aku menyadari bagaimana kemampuanku dapat membawa Takeomi ke jalan yang salah. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Akashi Takeomi tidak mengetahui kekuatan Kawaragi Senju yang sebenarnya. Dan Kawaragi Senju menyembunyikan kekuatannya karena kekuatannya tersebut dapat membuat Akashi Takeomi menjadi kehilangan arah. Kemudian kita kembali kepada pertarungan Kawaragi Senju melawan Tyrannosaurus. Di panel selanjutnya diperlihatkan bahwa tubuh Kawaragi Senju mengeluarkan asap sama seperti Super Saya pada Dragon Ball. Di sebelah Kawaragi Senju diperlihatkan sosok Tyrannosaurus yang sedang terjatuh. Kemungkinan Tyrannosaurus sudah pingsan. Artinya di sini bahwa Kawaragi Senju berhasil memenangkan pertarungannya dengan Tyrannosaurus. Takemichi kembali terkejut melihat pertarungan Kawaragi Senju tersebut. Takemichi kemudian berkata, itu gila. Selain Takemichi, Akashi Takeomi juga terkejut melihat sosok Kawaragi Senju yang berhasil mengalahkan Tyrannosaurus tersebut. Kawaragi Senju hanya berkata, Takeomi, pemimpin Brahman adalah aku. Itu merupakan panel akhir dari manga Tokyo Revenger chapter 229. Cerita Tokyo Revenger chapter 229 ini kembali membuat kita terkejut. Terus, apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya? Kemungkinan besar di chapter selanjutnya akan memperlihatkan mengenai pertarungan antara Sanju dan Ran Haitani, kemudian pertarungan antara Kakucho dan Maeki. Jadi, seperti itu ya Mina pembahasan mengenai Tokyo Revenger chapter 229 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel Anime di TV semakin semangat untuk berkarya mengenai cerita Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye bye.